Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikril arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan video yang sempat tertunda kemarin dalam membahas i'rab khafad harokat fathah. Sebenarnya videonya sudah selesai, akan tetapi karena mungkin ruang penyimpanan gak cukup kemarin, saya gak sadar pembahasan 1 jam cuma tersimpan 20 menit, jadinya harus diulang sekarang. Oke guys, saat ini kita berjumpa di Al-Faizi. So, buat melengkapi pengetahuan Anda tentang pembahasan ini, silahkan baca keterangan yang ada di deskripsi di bawah video ini. Kita ulang dari ta'rifnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kulusmin asbahal fi'la fi'lataini far'iyataini tarji'u ihdahuma ila lafdi wal ukhra ila al-ma'na au ilatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Seperti yang pernah kita bahas kemarin, bahwa isim ghair munsharif itu yang sama dengan ta'rifnya, yakni kullus min asbahal fi'la, setiap fi'il ya, setiap isim yang menyerupai fi'il. Menyerupai dalam hal apa? Fi'lataini dalam hal sama-sama mempunyai 2 ilat, 2 alasan. Far'iyataini yang mana ilat ataupun alasan yang ada dalam kalimat isim yang termasuk kategori isim ghair munsharif itu furu dua-duanya ataupun cabang dua-duanya. Jadi ilatnya itu cabang dua-duanya. Tarji'u ila lafdi yang mana ilat 2 itu tarji'u ihdahuma ila lafdi, kembali salah satunya dari yang 2 itu ke lafad, wal ukhra ilal makna, dan yang lainnya yang kedua ilal makna, kembalinya itu ke makna. Jadi kesimpulannya yang satu kembali ke lafad, yang satunya lagi kembali ke makna. Tuh. Au ilatin wahidatin, ataupun satu elat takumu maqamal illataini, akan tetapi satu elat itu seolah-olah ataupun ada di tempat 2 elat. Elatnya 1, alasannya 1, pengucapannya 1, tapi mengemas 2 alasan. Dalam 1 alasan itu mengemas 2 elat. Bi ayya hujal ismu illataini au illatan tugni anisnataini. Bi ayya hujal ismu illataini au illatan tughni anisnataini. Tuh. Jadi alhamdulillah bisa dikatakan isim ghair munsharif jadi bisa dikatakan isim ghair munsharif yang tidak boleh menerima tanwin, di mana isim ghair munsharif sama dengan fi'il dalam hal sama-sama punya 2 elat ataupun 1 elat, akan tetapi 1 elat itu seolah-olah ada 2 elat di dalamnya. Itu aja. Telah kita bahas kemarin. Elat 2, yang satu kembali ke makna, yang satu kembali ke lafad. Yang jumlahannya ada 9 kata kemarin. Yang saya jelaskan baru 6, keburu kepotong, ruang penyimpanan gak cukup. Begitu. Mana yang 9? Yang 9 itu yang ada di seiran. Ijma wajan adilan anis bima rifatin rokib wajid ujmatan falwasfu qad kamula. Jama wajan fi'il ada tanis jeung alamiah terkib majzi ziyadah ujmar jeung wasfiyah. Semuanya ada 9. Nah, yang 6
Alhamdulillah saya bahas kemarin, yakni yang bersamaan berbarengan dengan alamiah, yang mana alamiah itu kembalinya ke makna. 6 semuanya. Yang pertama wajan fi'il, kemudian adal, kemudian ajam, kemudian ziyadah alif nun, kemudian tarkib majzi, kemudian taknis, udah semuanya. Alamiah dengan taknis misalnya. Ta'rifnya udah. Nah, kemudian yang 3 lagi, kan semuanya ada 9 tuh, yang elat 2 itu. 3 lagi ada yang bersamaan dengan wasfiyah. Ada berapa isinya? Ada 3. Yang pertama wajan fi'il, yang kedua adal, yang ketiga ziyadah alif nun. Seperti mana contohnya? Isim ghair munsharif yang menjadikan kategori ghair munsharifnya itu dikarenakan elat 2 yang pertama wasfiyah dengan wajan fi'il. Seperti marartu bi ahmaro. Marartu saya berpapasan bi ahmaro dengan perempuan yang kemerah-merahan. Tuh. Yang menjadi contoh adalah bi ahmaro. Bi ahmaro itu isim ghair munsharif. Karena isim ghair munsharif ketika i'rab khafad otomatis tandanya pakai harokat fathah. Tuh. Harokat fathah sanggup menjadi tanda di i'rab khafad di isim ghair munsharif. Apa yang menyebabkan lafaz ahmaro masuk kategori isim ghair munsharif? Ada ilat 2. Yang pertama wasfiyah, kembali ke makna sifat. Dan wasfiyah itu furu ataupun cabang. Wasfiyah furu dari dat kembali ke lafaz, kembali ke makna, kembali ke makna. Yang kedua alatnya itu wajan fi'il, kembali ke lafaz. Kenapa bisa dikatakan kembali ke lafaz? Bisa diucapkan, bisa ditulis, bisa diperdengarkan. Ahmaro wajan fi'il sama dengan af'ala, akroma, dan lain sebagainya. Tuh. Furu itu juga, ataupun cabang itu juga. Furu dari wajan isim. Jadi simpulnya alamiah furu dari zat kembali ke makna, menunjukkannya itu makna. Yang tahu bahwa itu sifat hanya hati yang berpikir, otak yang berpikir, oh itu sifat. Nah, karena itu yang bisa mengerti cuma pikiran doang, berarti itu makna. Wajan fi'il furu dari wajan isim kembali ke lafad. Kenapa? Karena bisa diucapkan, bisa didengarkan, bisa ditulis. Gitu. Zahir, nampak, kelihatan. Yang kedua, wasfiyah bersamaan dengan azal. Seperti yang pernah kita bahas, yang disebut azal itu tahwilul ismi an sigotil asliyati ila sigotil ukhra ma'atihadil ma'na, memindahkan bentuk kalimat isim ke bentuk yang lainnya akan tetapi masih satu makna. Nah, seperti mana contohnya? Marartu bisukaro. Marartu bisukaro, lafaz bisukaro itu isim ghair munsharif. Otomatis tingkah khafad, alamat khafadnya pakai harokat fathah yang menjadikan masuk kategori isim ghair munsharif karena ada elat 2. Yang pertama kembali ke makna, yakni wasfiyah, furu dari zat. Yang kedua kembali ke lafaz, yakni azal, perubahan bentuk dari aslinya lafaz sakarun jadi sukaro. Furu ada itu dari ma'dul. Wasfiyah furu dari zat kembali ke makna. Azal furu dari ma'dul kembali ke lafaz. Yang ketiga ziyadah alif nun. Wasfiyah bersamaan dengan ziyadah alif nun. Seperti mana contohnya? Seperti lafaz marartu bisakrona. Marartu saya berpapasan bisakrona dengan orang yang mabuk, teler, misalnya seperti itu. Yang menjadi contoh mana? Lafaz bisakrona.
tingkah khofad, tanda khofadnya pakai fathah. Kenapa? Karena termasuk kategori isim ghair munsharif, yang menjadikan sebab masuknya kategori isim ghair munsharif karena ada ilat dua, yakni wasfiyah dan ziyadah alif dan nun. Wasfiyah kembali ke makna, ziyadah alif nun kembali ke lafad karena bisa kelihatan tambahan alif dan nunnya, bisa kedengaran ketika diucapkan, gitu. Bisa diucapkan juga, makanya kembali ke lafaz. Itu bisa korona. Wa illatani wasfu ma'adlin urib aw wazni fi'lin aw binunin wa alif. Wa hadhihi salasu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma'al ajam. Kada kata nisun bima adal alif, kada kata nisun bima adal alif, kada kata nisun bima adal alif, kada kata nisun bima adal alif. Itu kalau menurut Imriti. Jadi semuanya ada 9 yang elat 2, dan ini yang terpopulernya. Adapun yang selain yang ini sudah ada diceritakan di kitab Alfiyah di pasal mala ya tasarrufu, kalau nggak salah di situ diceritakan komplit lebih luas lagi. Nah, yang 2 elat sudah, ataupun memang tidak ditemukan yang 2 elat, au ilatin wahidatin, ataupun 1 elat, 1 alasan, taqumu maqamal ilata ini, akan tetapi ada di antara 2 elat, 2 alasan. Ada berapa isinya? Ada 3. Yang pertama, kalimat muntahal jumu ataupun sigot muntahal jumu. Muntaha itu mentok, tidak bisa lagi dirubah. Jumu itu dalam kejamaannya. Yang disebut sigot muntahal jumu adalah kullu jam'in munkasarin ba'da alif taksirihi harfani au salah satu ahrufin awsatuha sakinun. Tiap-tiap jama' taksir yang mana setelah alif taksirnya itu ada 2 huruf, itulah sigot muntahal jumu. Salah satu ahrufin ataupun 3 huruf, akan tetapi awsatuha tengah-tengah dari 3 huruf tadi sakinun, keberadaannya itu sukun. Seperti mana contohnya yang 2 huruf? Seperti lapad marortu bimasajida. Marortu saya lewat bimasajina, bimasajida dengan masjid-masjid. Banyak masjid yang saya lewati, intinya gitulah. Nah, masajida itu tingkah khofad, alamat khofadnya dengan dengan harokat fathah. Kenapa? Karena isim ghair munsharif. Apa yang menyebabkan masuknya kategori isim ghair munsharif? Ada 1 elat yang berada dalam 2 elat, yakni sigot muntahal jumu. Mana 1 elat? Ya muntahal jumu. Seolah-olah 2 elat, yang pertama muntaha, yang kedua jumu. Muntaha itu tidak ada lagi, gak bisa. Jumu itu emang kelihatannya sigot jama taksir. Dan muntaha hanya hati yang bisa menyimpulkan bahwa setelah itu tidak ada lagi, tidak bisa dirubah lagi ke bentuk yang lainnya dalam hal jamanya. Tuh. Itu yang 2 huruf. Bimasajida. Salah satu ahrufin, ataupun yang disebut sigot muntahal jumu itu setelah alif taksirnya itu ada 3 huruf. Awsatuha sakinun, akan tetapi tengah-tengah dari yang 3 itu sakinun, keberadaannya itu sukun, mati. Contoh seperti lapad marortu bimasobiha. Marortu bimaso, ada alif taksir, bi ada ba, setelah ba ada ya, ha. Nah, antara ba dan ha itu ada ya yang mati. Awsatuha sakinun, tengah-tengah yang 3 tadi yang keberadaannya setelah alif taksir yakni ya sukun. Masobiha, bi ada ya, nah sukun di situ. Nah, itulah sigot muntahal jumu, begitu. Yang kedua, alif ta'nis maksurah, elat 1. Seakan-akan ada di 2 elat itu alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis
Yang pertama penyebutannya itu alif, yang kedua taknis. Kayak satu kalimat, satu pengucapan, padahal dua. Yang pertama alif, yang kedua taknis tuh. Dua elat, dua alasan. Alif menunjukkan ke lafaz, taknis menunjukkan ke makna. Karena yang tahu bahwa itu taknis ataupun perempuan hanya pikiran, hati. Gitu. Yang tahu bahwa itu alif bisa dilihat dari lafaznya. Gitu. Contoh seperti lafaz marortu bihubla. Marortu bihubla, lafaz hubla ada alif di situ. Dan alif di situ menunjukkan mu'anas. Marortu saya berpapasan, saya lewat bihubla dengan perempuan yang bunting, yang hamil gitu, perempuan yang lagi hamil. Yang ketiga, alif taknis mamdudah. Alif taknis, alif yang menunjukkan mu'anas, mamdudah yang bacanya itu dipanjangkan. Dalam artian kulu alifin qoblaha alifun. Setiap alif taknisnya sebelumnya ada alif, setelahnya ada alif. Seperti mana contohnya? Seperti lafaz marortu bihamro'a. Bisa dikatakan itu taknis karena hamro'a itu artinya merah, identik kalau yang merah-merah itu perempuan. Bisa dikatakan alif karena ada alifnya di situ. Bisa dikatakan mamdudah karena dipanjangkan. Biasa, apalagi kalau kita ingat ke ilmu tajwid, ketika ada alif mati, ke depannya ada hamzah, maka harus dibaca panjang kan? Mad wajib muttasil, 6 harokat. Gitu. Makanya dipanjangkan. Marortu bihamro'a. Marortu saya berpapasan bihamro'a dengan perempuan yang kemerah-merahan, yang menjadi contoh isim ghair munsharif. I'rab khafad tandanya dengan harokat fathah itu yakni lafaz hamro'a. Kenapa ditandai dengan harokat fathah? Karena isim ghair munsharif. Apa yang menyebabkan masuk kategori isim ghair munsharif? Karena ada satu elat tapi seolah-olah ada dua elat, yakni alif taknis. Alif kembali ke lafaz, taknis kembali ke makna. Udah, jadi semuanya ada 12. Yang termasuk kategori isim ghair munsharif dikarenakan ada elat 2, semuanya ada 9. Yang 6 bersamaan dengan alamiah, yang 3 bersamaan dengan wasfiyah. Yang termasuk elat 1 tapi ada di tempat elat yang 2 ataupun 2 elat. 1 elat seolah-olah 2, gitulah istilahnya. Semuanya ada 3. Yang pertama sighat muntahal jumu, yang kedua alif taknis maksurah, yang kedua alif taknis mamdudah. Jadi semuanya ada 12 yang paling terpopuler. Isim ghair munsharif semuanya ada 12. Nah, ketika kita menemukan salah satu dari yang 12 tadi, maka wajib ketika i'rab khafad ditandai dengan harokat fathah. Begitu ya. Apakah tidak boleh ditandai dengan harokat yang lain, dengan tanda yang lain? Ada, boleh, akan tetapi harus mencukupi syarat. Fa in yudof au ya'ti ba'da al surib. Fa in yudof au ya'ti ba'da al surib. Kalau di alfiyah, wa jurra bil fathati ma lam yansorib. Ma lam yudof au yaku ba'da al rodib. Itu di alfiyah. Nah, kesimpulan maknanya, sepanjang isim ghair munsharif tidak diidhofatkan dan tidak ditempeli alif lam, maka tandai i'rab khafadnya itu dengan harokat fathah. Akan tetapi ketika kalimat yang termasuk kategori isim ghair munsharif lewat elat apa saja yang 12 tadi, nah gitu, lewat elat apa saja, kemudian ditempeli dengan alif lam ataupun diidhofatkan, maka tidak boleh ditandai i'rab khafadnya itu dengan fathah, melainkan tandai i'rab khafadnya itu dengan kasroh. Kenapa? Ditempeli alif lam bisa membatalkan ditandai i'rab khafadnya itu dengan fathah, karena kalau ada alif lam berarti tandanya menerima tanwin. Tiap-tiap kalimat yang menerima alif lam berarti
sah menerima tanwin. Itu aja kaidah umumnya. Gitu. Tiap-tiap yang idopat berarti sah menerima tanwin. Karena sah menerima tanwin, maka ketika i'rab khofatnya tandai dengan harokat kasroh. Karena isim yang munsharif, tanda i'rab khofatnya itu dengan harokat kasroh. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamu